Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Hidayat, saya mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dalam mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai e-bisnis. Di zaman modern seperti sekarang ini, mungkin kita sudah seringkali mendengar banyak kalangan yang bertransaksi melalui e-bisnis. Namun, apakah kita tahu lebih lanjut apakah itu e-bisnis? Secara luas, e-bisnis merupakan suatu kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan terhubung dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer tanpa perlu bertemu secara langsung. Secara lebih spesifik, e-bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti e-learning, e-government, dan akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini adalah mengenai e-paper. Kita akan membahas secara lengkap mengenai e-paper dan juga salah satu perusahaan yang bergerak di dalamnya yaitu Kompas. Seperti yang kita semua tahu, kebutuhan akan informasi saat ini terus meningkat, di mana masyarakat tentunya ingin mengetahui perkembangan suatu kejadian secara cepat, instan, dan juga mudah didapatkan. Jika kita kilas balik dalam beberapa tahun terakhir, mungkin koran akan menjadi pilihan utama jika kita mencari suatu informasi. Namun, seiring dengan perkembangan konstan yang terjadi pada internet dan pertumbuhan dari penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pencapaian dan perubahan, maka kebiasaan lama dengan menggunakan koran kini sudah mulai ditinggalkan. Fenomena ini mengatakan bahwa di mana teknologi yang berkembang seperti pesatnya penggunaan smartphone dengan fitur super canggih dan tersedianya aplikasi yang terkoneksi dengan internet, maka peralihan penggunaan ke perangkat digital akan terus berkembang dan masyarakat akan mulai masuk untuk mengadopsi era digital saat ini. Salah satu inovasi yang kini marak digunakan adalah penggunaan format koran cetak yang ditransformasi ke dalam bentuk digital atau yang biasa kita kenal sebagai e-paper. Koran digital ini muncul dengan inovasi yang semakin memudahkan pembaca dalam menikmati arus informasi secara online, tanpa harus membeli koran dalam bentuk cetak. Adopsi teknologi dari tradisional ke digital kini terasa dengan perkembangan zaman saat ini, dan pergerakan digitalisasi akan terus bergerak seiring dengan akan tren penggunaan bagi masyarakat yang cenderung menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan akan akses informasi. Kompas merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang e-bisnis, tepatnya e-paper di Indonesia. Kompas didirikan pada tahun 1995 dan bergabung dengan Kompas Gramedia. Berbeda dari berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatannya dari bidang iklan. Meskipun demikian, Kompas bisa dibilang merupakan perusahaan portal web terbaik di Indonesia dan merupakan yang terdepan dalam berita-berita baru atau breaking news. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa disingkat dengan APJII pernah melaporkan data bahwa pada tahun 2010 saja penggunaan internet di Indonesia hampir mencapai 42 juta orang. Sedangkan pada tahun 2020 penggunaan internet telah menembus angka 196 juta orang. Tentunya merupakan suatu pencapaian yang signifikan. Hal tersebut juga mampu menjadi suatu landasan dan acuan penggunaan internet dan pemanfaatannya di Indonesia. Hadirnya e-paper merupakan suatu jawaban bagi tantangan perkembangan media informasi, di mana seiring dengan berjalannya waktu, para kreator e-paper nasional saling berlomba untuk menghasilkan e-paper yang berkualitas dan menarik untuk dibaca para pengguna internet, seperti contohnya e-paper Kompas. Kreasi desain yang kaya warna juga dapat dilakukan untuk menjadikan tampilan e-paper lebih menarik. Penggunaan e-paper sebagai media cetak elektronik membawa informasi terkini tentunya juga menawarkan beragam kemudahan yang dapat dijangkau oleh media cetak. Apa saja sih kelebihan dari e-paper? Yang pertama, aksesnya yang mudah sekali didapatkan, hanya melalui perangkat PC, laptop, bahkan smartphone menjadi salah satu keunggulan e-paper bila dibandingkan dengan media cetak konvensional seperti koran. Menggunakan e-paper sebagai media penyampaian informasi berarti tak perlu lagi sibuk menyimpan tumpukan-tumpukan koran yang memenuhi lemari di rumah. Memori internal pada laptop, PC, atau smartphone sudah cukup untuk menyimpan e-paper yang sudah diunduh. Selanjutnya, dengan menggunakan e-paper akan mengurangi ketergantungan kertas, jadi akan mengurangi penebangan kayu di hutan, dan juga akan membantu ekosistem hewan. Jadi nggak perlu lagi terlalu banyak untuk menulis berita. Menurut saya ini sangat efektif untuk mengurangi pemanasan global. Yang ketiga adalah biaya produksinya yang tergolong ringan dibandingkan dengan media cetak konvensional. Dengan menggunakan e-paper, kreasi desain yang kaya warna dapat dilakukan untuk menjadikan tampilan e-paper lebih menarik. Hal ini tentunya sulit diwujudkan pada media cetak. Karena semakin berwarna dan semakin bagus bahan kertas yang digunakan, akan semakin mahal pula biaya produksi yang harus dikeluarkan.
Berita serta pengiriman e-paper via email juga mendukung kesuksesan e-paper dalam era transformasi penyampaian informasi. Bahkan ada beberapa e-paper yang dapat memutar link video bila disertakan terkoneksi dengan internet. Sungguh praktis dan canggih, bukan? Jika terdapat kelebihan, maka juga akan terdapat kekurangan. Sekarang kita akan bahas beberapa kekurangan yang dimiliki e-paper. Efek negatif dari penggunaan e-paper antara lain adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, baik dari developer, koran, sampai tukang cetak koran. Efek ketergantungan berlebihan terhadap gadget juga bisa mengurangi kemampuan bersosial seseorang dan sibuk dengan media elektronik mereka sendiri. Efek negatif lainnya adalah radiasi untuk mata dikarenakan terlalu banyak melihat smartphone atau PC. Penggunaan e-paper pada umumnya berorientasi pada orang-orang yang sibuk dan kurang memiliki waktu luang untuk mengakses informasi terkini. Malam hari ketika orang-orang sudah memiliki waktu senggang, mungkin tukang koran sudah tutup. Hal ini tentunya akan terjadi bila penyampaian informasi menggunakan media e-paper. Kapanpun dan dimanapun, koneksi internet akan membantu orang untuk mengunduh e-paper dan mendapatkan pengetahuan seputar informasi terkini. Di Indonesia sendiri, penggunaan e-paper sebagai media informasi cukup berkembang secara pesat. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya beberapa perusahaan pers nasional yang turut ambil bagian dalam mengikuti inovasi dan tren e-paper tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut turut menyediakan tampilan berita dalam format e-paper yang dapat diunduh secara rutin, biasanya setiap 1 atau 2 minggu sekali. Kini penggunaan e-paper tak hanya terbatas pada media informasi berformat digital saja. Beragam hal lain yang biasanya memanfaatkan media cetak seperti novel, komik, dan karya tulis ilmiah perlahan-lahan juga memanfaatkan format e-paper untuk mempermudah akses dan mobilitas para pembacanya. Novel komik dan karya tulis ilmiah yang dituangkan ke dalam format digital biasanya dikenal dengan sebutan e-book. Di balik semua kemudahan tersebut, tentunya harus ada pengendalian dan batasan terhadap penggunaan e-paper. Formatnya yang mudah diakses kadang-kadang menimbulkan penyalahgunaan bagi kalangan pengguna internet tertentu. Pada pelajar misalnya, alih-alih mempelajari bahan ujian dari e-paper atau soft copy lainnya, mereka justru tergoda untuk browsing dan main game atau ngobrol di forum-forum tertentu. Oleh sebab itu, ada baiknya penggunaan media cetak dan media digital diselarasikan fungsinya untuk meminimalkan terjadinya hal-hal menyimpang yang tidak diinginkan. Dari materi yang kita sudah bahas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang memfasilitasi, dan kualitas website terhadap perilaku penggunaan layanan e-paper berpengaruh secara signifikan, di mana hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan e-paper, para pengguna dapat mencapai kebutuhan informasinya secara cepat dan didukung dengan adanya gadget sebagai tools untuk mengakses layanan e-paper, dan kemudahan dalam mengakses layanan e-paper dan pikiran rakyat. Pengaruh sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat dilihat di mana pengaruh lingkungan atau rekan-rekan yang menggunakan layanan e-paper tidak memiliki dampak yang signifikan untuk mempengaruhi orang lain menggunakan layanan tersebut. Maka dari itu, juga kita semua perlu bijak dalam menggunakan dan menyikapi kemajuan teknologi ini. Di mana jika kita mampu mengapresiasinya dengan benar, maka mungkin tidak mungkin dunia e-paper dan lain sebagainya akan terus berkembang dengan pesat. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Sekian materi yang saya bahas dalam kesempatan kali ini. Langkah baiknya semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari dan untuk seterusnya. Terima kasih.